Rusia telah menguasai kota Konstantinovka. Pernyataan diktator Rusia tentang hal yang tidak pantas di Konstantinovka disertai dengan peringatan tentang kediktatoran. Saya ulangi, ini menguntungkan bagi kita. Sudah bisa diduga Vladimir Putin takut pergi ke Konstantinovka, wilayah Donetsk, yang katanya sudah direbut oleh Rusia sejak kemarin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari ini menawarkan kepada diktator Rusia Vladimir Putin untuk mengadakan pertemuan bilateral tepat di Konstantinovka setelah pernyataannya tentang perebutan kota itu oleh Rusia. Katanya, jika memang Rusia benar-benar sudah merebut kota itu, maka bagi Vladimir Putin tentu saja tidak akan menjadi masalah untuk muncul di sana. Namun, alih-alih menunjukkan keberaniannya, Vladimir Putin justru melarikan diri dan hanya dari kejauhan memberikan perintah untuk terus melancarkan serangan rudal ke kota-kota damai di Ukraina. Sedangkan untuk kapal pesiar pribadinya, dia memerintahkan agar segera dipindahkan jauh ke Arktik, supaya drone Ukraina tidak bisa mencapainya. Namun malam ini, drone-drone Ukraina berkunjung ke kampung halaman Vladimir Putin. Pasukan pertahanan Ukraina pada malam tanggal 4 Juli menyerang terminal minyak di Sankt Petersburg. Saat ini kebakaran besar sedang melanda fasilitas tersebut. Sementara itu, di Kremlin, warga Rusia sedang dipersiapkan untuk perang besar yang sesungguhnya. Di tengah rumor tentang persiapan Kremlin untuk gelombang mobilisasi baru setelah pemilu musim gugur nanti, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengusulkan untuk menghapus pemeriksaan medis wajib bagi tentara kontrak dan yang dimobilisasi, yang sebenarnya menentukan kelayakan mereka untuk dinas militer. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa penilaian oleh Komisi Medis Militer sebaiknya hanya dilakukan jika terlihat jelas ada luka atau penyakit yang nyata. Sedangkan untuk yang lain disarankan untuk secara otomatis diberi cap layak untuk dinas militer. Dan usulan seperti itu diajukan oleh Kementerian Pertahanan Rusia di tengah berita-berita lainnya. Vladimir Putin baru kemarin memerintahkan untuk menganalisis keterlibatan sekutu Ukraina dalam perang, yang ia sebut sebagai provokator yang mendorong berlanjutnya pertempuran berkepanjangan. Dan pagi ini, Kementerian Luar Negeri Rusia sudah merilis daftar negara-negara Eropa yang diduga terlibat langsung dalam perang, sehingga Kremlin mengancam akan melakukan serangan ke wilayah mereka. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like video ini, dan tulis komentar kalian di bawah video ini. Jadi, saya akan memulai episode ini dengan berita paling hangat malam ini. Kemenangan Vladimir Putin di Konstantinovka, wilayah Donetsk, dengan sangat cepat berubah menjadi kekalahan dan bahkan pelarian yang memalukan. Sehari sebelumnya, Vladimir Putin dengan pongah mengenakan seragam militer untuk mengumumkan bahwa pasukan Rusia katanya telah sepenuhnya merebut kota Konstantinovka di wilayah Donetsk. Selama rapat dengan militer, diktator Rusia itu menceritakan tentang apa yang ia klaim sebagai keberhasilan tentara Rusia di garis depan. Dan menurutnya, selain Konstantinovka, Kramatorsk juga diklaim berada di bawah kendali Rusia. Berikut kutipan dari Vladimir Putin. Kendali Rusia telah ditegakkan atas kota Konstantinovka. Saya ingin menekankan bahwa perebutan Konstantinovka hanyalah tahap pertama, namun sangat penting. Penghancuran formasi angkatan bersenjata Ukraina yang masih bertahan untuk saat ini. Slaviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, seperti yang Anda katakan, adalah daerah pertahanan yang diperkuat, di mana musuh membangun sistem pertahanan berlapis yang dalam, mengubah kota Slaviansk, Kramatorsk, Duskovka, dan Konstantinovka menjadi satu simpul pertahanan tunggal. Namun dengan direbutnya Konstantinovka, saya rasa kita sekarang harus menyebutnya bukan lagi garis pertahanan Slaviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, melainkan hanya garis pertahanan Slaviansk, Kramatorsk. Tentu saja, dengan mempertimbangkan juga satu pemukiman kecil lagi, tapi yang juga diperkuat, yaitu Druskovka. Namun di sini, tentu saja ada ketidaksesuaian. Jika melihat peta Deep State, tidak ada indikasi bahwa Konstantinovka telah direbut. Pasukan Rusia menurut peta berada di dekat pemukiman itu, tapi belum merebutnya. Namun Kremlin sudah terbiasa membuat pernyataan seperti itu. Saya ingatkan, Kupiansk di wilayah Kharkiv sudah 2 kali mereka klaim telah direbut. Vladimir Putin 2 kali dipermalukan, menyatakan bahwa dia sudah menguasai daerah itu dan bahkan pernah mengundang jurnalis ke Kupiansk mengatakan bahwa mereka sudah merebutnya. Tapi kenyataannya, sampai sekarang kota itu masih berada di bawah kendali angkatan bersenjata Ukraina. Orang-orang Rusia sudah lupa bagaimana mereka dibodohi begitu saja oleh Vladimir Putin yang mengatakan bahwa mereka sudah merebut Kupiansk.
Nah, dan sekarang kemenangan baru, Konstantinovka. Saya juga ingin mencatat bahwa Kepala Staf Umum Federasi Rusia, Valerka Gerasimov, telah melaporkan kepada Vladimir Putin bahwa pasukan Rusia diduga telah menguasai seluruh wilayah Luhansk sepenuhnya. Namun menurut peta Deep State itu juga tidak benar. Selain itu, Vladimir Putin sendiri menyatakan bahwa serangan besar-besaran ke Ukraina, katanya, harus terus dilanjutkan. Dia mengatakan bahwa yang dimaksud adalah perusahaan industri pertahanan, tetapi pada kenyataannya, seperti yang diketahui, setiap serangan justru menghancurkan rumah-rumah warga biasa. Hal ini terlihat jelas pada malam tanggal 2 Juli di Kiev. Tapi mari kita kembali ke Konstantinovka. Juru bicara Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Mayor Andriy Kovalev, menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh mulut kotor Vladimir Putin adalah kebohongan. Unit dan subunit kelompok Angkatan Bersenjata Ukraina Timur terus melaksanakan operasi pertahanan di garis-garis tertentu di dalam permukiman dan di jalur menuju ke sana. Ada kasus infiltrasi kelompok infanteri musuh yang berjumlah kecil ke dalam formasi tempur pasukan kita. Di kota, operasi kontra-sabotase oleh pasukan pertahanan Ukraina masih terus berlangsung. Selama 4 hari pertama bulan Juli, Rusia sudah 11 kali mencoba menyerbu kota ini. Kami adalah para prajurit Resimen Luhansk, Brigade Liut. Saat ini kami bertahan di Konstantinovka dan bertempur langsung di kota tersebut. Prajurit Resimen Safari Brigade Liut, hari ini kami terus melaksanakan tugas tempur di arah Konstantinivka. Dan bersama saudara seperjuangan dari pasukan pertahanan Ukraina, kami menahan musuh. Pernyataan pimpinan Rusia tentang dugaan penaklukan Konstantinivka itu tidak lebih dari propaganda biasa yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Jadi, kami bisa dengan yakin mengatakan bahwa pernyataan diktator Rusia tentang dugaan penaklukan Konstantinivka tidak sesuai dengan kenyataan. Kota ini masih bertahan. Para pembela Ukraina terus menghancurkan penjajah dan tidak membiarkan musuh mewujudkan rencananya. Agar fantasi basah Putin berikutnya tetap menjadi fantasi saja. Sementara pemerintah Rusia memberikan medali lagi kepada para jenderal atas perebutan kota, kami menghancurkan infanteri mereka dalam jumlah besar. Kemuliaan bagi Ukraina. Kemuliaan bagi para pahlawan. Tapi mari kita di sini, secara hipotetis, bayangkan sejenak bahwa orang Rusia, semoga tidak terjadi, benar-benar berhasil merebut seluruh kota Konstantinovka dan Vladimir Putin tidak berbohong kepada kita. Nah, dalam kasus seperti itu artinya kota sepenuhnya berada di bawah kendali Rusia dan mereka mengendalikan keamanannya. Benar? Benar. Namun ternyata membuktikan kebohongan Putin itu sangat mudah. Sangat mudah. Bahkan tanpa peta Deep State. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara terbuka menawarkan kepada diktator Rusia Vladimir Putin untuk mengadakan pertemuan bilateral di Konstantinovka itu sendiri setelah pernyataannya tentang perebutan kota itu oleh Rusia. Zelensky menekankan bahwa menjelang Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, Putin memutuskan untuk berbohong kepada seluruh dunia dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang situasi di garis depan, tetapi dia sendiri benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Karena itu, bahkan pertemuan dengan para jenderal kemarin pun dia lakukan bukan di lapangan, tetapi di semacam bunker atau di studio televisi, saya tidak tahu, tapi yang pasti di dalam ruangan. Begini saja, coba Anda dengarkan gema seperti apa yang terdengar di video ini di mana Putin bertemu dengan Gerasimov. Katanya di sana, dengan latar belakang jaring kamuflase, seolah-olah di suatu tempat di lapangan semacam markas militer. Tapi gema yang terdengar itu persis seperti yang selalu saya dengar, misalnya di studio televisi, saat saya masih bekerja di televisi. Gema seperti itu benar-benar terdengar di ruangan yang besar. Jadi, pertanyaannya, untuk apa jaring kamuflase itu di ruangan yang benar-benar tertutup? Kamurat Mikhail Vladimirovich, gabungan pasukan sedang melaksanakan operasi tempur sesuai rencana operasi militer khusus di bawah komando Kepala Staf Umum Gerasimov. Baiklah, mari kita kembali ke Zelensky. Zelensky secara langsung mengajak Vladimir Putin untuk bertemu tepat di Konstantinovka jika dia, tentu saja, bukan pengecut. Berikut kutipan dari Zelensky. Jika Konstantinovka sekarang berada di bawah kendali Rusia, maka seharusnya Putin tidak akan punya masalah untuk bertemu saya di sana dan mencari solusi diplomatik agar perang akhirnya bisa diakhiri. Tapi tetap saja, dia tidak akan melewati garis depan. Memang, ini sangat berbeda dengan kata-kata Putin. Lalu menurut Anda, apa yang terjadi tepat setengah jam setelah pernyataan Zelensky ini? Vladimir Putin kembali mempermalukan dirinya. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, secara terbuka mengakui bahwa presidennya adalah seorang pengecut. Berikut kutipan dari Peskov.
Jika Tuan Zelensky siap datang ke Rusia, kami menyambutnya. Putin siap menerimanya di Moskow, karena ibu kota Rusia adalah Moskow, bukan Konstantinovka. Yah, tahu tidak, alasan yang lebih buruk dari ini belum pernah saya dengar. Ternyata mereka hanya bertemu di ibu kota, jadi logikanya seperti itu. Sekarang pertanyaannya, jadi kalau Konstantinovka sudah sepenuhnya di bawah kendali Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, kenapa Putin begitu ketakutan? Tapi itu belum semuanya. Vladimir Putin terus menyembunyikan kapal pesiarnya. Kali ini, kapal pesiar Super Graceful berlayar di sepanjang pantai Norwegia menuju Murmansk dengan dikawal 2 kapal perang Rusia. Perjalanan tersebut, menurut kabar, diawasi oleh NATO. Dan saat melintasi Laut Baltik, kapal-kapal itu dikawal oleh kapal patroli Jerman dan Denmark. Selain itu, dalam foto-foto yang dipublikasikan oleh The Telegraph, kapal pesiar tersebut berlayar di samping kapal perang Rusia dan di geladaknya terlihat jaring anti-drone. Artinya, Putin sudah begitu ketakutan sampai-sampai dia memasang jaring anti-drone di mana-mana. Bahkan di kapal pesiar pun sekarang sudah ada. Tapi puncak dari cerita ini adalah terungkap bahwa Vladimir Putin sekarang sedang berusaha menyembunyikan kapal pesiar itu sejauh mungkin dari drone-drone Ukraina. Dan sekarang kapal pesiar Graceful sedang diarahkan menuju Arktik. Dan setelah menyembunyikan kapal-kapal pesiarnya dan bersembunyi sendiri di bunker, Vladimir Putin kembali menyatakan perlunya melanjutkan serangan besar-besaran terhadap kota-kota damai di Ukraina. Menurutnya, serangan dilakukan terhadap rumah-rumah penduduk, rumah sakit, peternakan unggas, pabrik daging, dan gudang-gudang. Terhadap peralatan rumah tangga, terminal Nova Posta, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu semua adalah serangan terhadap objek-objek kompleks industri militer Ukraina. Sementara itu, pasukan pertahanan Ukraina pada malam 4 Juli menyerang terminal minyak di Sankt Petersburg. Itu adalah kampung halaman dari diktator botak Vladimir Putin. Di lokasi tersebut terjadi kebakaran besar. Presiden Ukraina Zelensky menyatakan, kutipan, malam ini sanksi jarak jauh Ukraina terhadap Rusia atas perang ini berhasil mengenai sasaran di dekat Petersburg. Pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghantam infrastruktur minyak pelabuhan yang menghasilkan uang untuk perang Rusia. Serangan juga mengenai pangkalan Kronstadt di wilayah Leningrad, Federasi Rusia, yang merupakan target militer penting. Jarak dari perbatasan negara Ukraina lebih dari 850 km. Nah, bagaimana? Nah, apakah mereka bisa mengenainya? Bapak. Penyunting subtitle N. Alexandrova. Saya ingin mencatat bahwa terminal minyak Petersburg adalah salah satu simpul utama di Baltik untuk ekspor produk minyak Rusia. Terminal ini mengirimkan tanker ke Afrika, Timur Tengah, dan wilayah lainnya. Perdagangan ini merupakan sumber penting untuk menambah anggaran militer musuh. Saya juga ingin mencatat bahwa diduga puing-puing drone jatuh di sekitar pelabuhan Vysotsk, salah satu pelabuhan utama Federasi Rusia di bagian timur Laut Baltik. Terminal minyak Petersburg yang berstatus strategis sebelumnya pernah diserang pada malam tanggal 3 Juni. Dan akibat serangan itu yang terjadi pada hari pembukaan Forum Ekonomi Internasional Petersburg, terjadi kebakaran besar di wilayah terminal tersebut. Dan satu serangan lagi terhadap terminal terjadi pada tanggal 6 Juni. Secara keseluruhan, pada malam menuju Sabtu, menurut laporan Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, di 19 wilayah serta di atas perairan Laut Azov dan Laut Hitam, sebanyak 389 drone tipe pesawat Ukraina berhasil dicegat. Rusia sedang bersiap untuk fase baru perang dan untuk itu sedang mempersiapkan semua kondisi untuk mobilisasi massal. Vladimir Putin kemarin saat rapat dengan militer memerintahkan untuk menganalisis keterlibatan sekutu Ukraina.
yang ia sebut sebagai provokator kelanjutan aksi militer, agar selanjutnya dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap mereka. Tapi ini adalah upaya intimidasi yang jelas. Seolah-olah kami akan mencari tahu siapa saja yang membantu Ukraina, dan di masa depan kami akan memutuskan untuk menyerang mereka. Dan lucu juga, Vladimir Putin bilang ternyata negara-negara barat yang memprovokasi kelanjutan pertempuran. Padahal solusinya sangat sederhana, perang bisa berakhir dalam sekejap. Ini saya katakan bukan kepada orang Rusia yang dekil, dalam sekejap saja. Semua orang Rusia mengemasi barang-barang mereka, berbalik ke arah Moskow, dan pergi dari wilayah Ukraina. Begitu orang Rusia terakhir melintasi perbatasan negara antara Ukraina dan Rusia, semuanya, perang pun berakhir. Dan di sini tidak dibutuhkan provokator, tidak ada, benar-benar tidak ada yang dibutuhkan. Cukup setiap orang Rusia mengemasi barang-barangnya dan kembali ke Rusia. Percayalah, tidak ada yang akan mengejar kalian, tidak ada yang akan menyerang Rusia setelah itu. Begitu orang Rusia terakhir melintasi perbatasan, pergi, semuanya, perang pun berakhir. Saya jamin kepada kalian, memang akan seperti itu. Perang akan berakhir, Ukraina tidak membutuhkan wilayah Rusia. Sekuliar itu, orang Ukraina tidak membutuhkannya. Barat juga tidak membutuhkannya. Tidak ada yang membutuhkannya. Hiduplah di sana dengan tenang. Tenang saja, perang akan berakhir. Tapi ini lagi-lagi sekedar selingan. Jadi begini, Vladimir Putin menyatakan. Selain itu, harus dilanjutkan juga analisis keterlibatan setiap provokator dalam melanjutkan perang di Ukraina. Harus dilakukan analisis keterlibatan masing-masing dari mereka dalam aksi tempur yang sebenarnya. Analisis ini diperlukan bagi kita untuk kemungkinan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab di masa depan. Bagaimanapun juga, ini mungkin akan kita perlukan. Dan saat menjelaskan posisinya, Vladimir Putin merujuk pada pernyataan bersama sejumlah pemimpin negara Uni Eropa pada 7 Juni, yang menurutnya menyambut baik penggunaan inovatif teknologi drone oleh Ukraina. Nah, selanjutnya, Putin mulai memutar rekaman propaganda tentang bagaimana Eropa mendukung serangan-serangan fiktif yang dikarang Putin sebagai ulah angkatan bersenjata Ukraina terhadap anak-anak di asrama, terhadap bus yang membawa warga Belarusia, terhadap objek sipil dan infrastruktur sipil di wilayah Rusia, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, Putin tentu saja lupa menyebutkan bahwa serangan itu sebenarnya ditujukan ke pabrik-pabrik militer, kilang minyak, sektor energi, logistik, dan sebagainya. Ya, sudah jelas kenapa dia melakukan itu. Tapi inti dari pernyataan itu sebenarnya berbeda. Vladimir Putin berusaha menakut-nakuti sekutu-sekutu Eropa. Masalahnya adalah pagi ini saja, bahkan tadi malam, Vladimir Putin mengatakan untuk menilai keterlibatannya. Dan pagi ini juga, Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia menyatakan bahwa negara-negara di Baltik terlibat dalam serangan yang dilakukan Ukraina terhadap infrastruktur Rusia. Di tengah serangan baru dari Angkatan Bersenjata Ukraina terhadap pelabuhan-pelabuhan di Sankt Petersburg dan wilayah Leningrad. Dan selanjutnya akan dikutip pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin. Kami memiliki data yang telah diverifikasi bahwa Latvia dan Republik-Republik Baltik lainnya sudah menyediakan koridor udara mereka untuk drone Ukraina yang menyerang infrastruktur sipil negara kami. Jadi, di Kementerian Luar Negeri Rusia, dalam semalam mereka dengan mudah berhasil menyiapkan laporan untuk Putin tentang keterlibatan negara-negara Baltik dalam perang di Ukraina. Sebelumnya, pernyataan serupa juga pernah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Pada bulan Mei, lembaga tersebut menyatakan bahwa drone Ukraina, seperti yang mereka katakan, mencoba menyerang Petersburg melalui wilayah Latvia. Sebelumnya, tuduhan serupa terhadap negara-negara Baltik dan juga Finlandia pernah disampaikan oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri Rusia, juru bicara pemabuk Mashka Zakharova, dan asisten Presiden Rusia Patrushev. Pada bulan April, mereka menyatakan bahwa negara-negara tersebut menyediakan wilayah udaranya untuk drone Ukraina guna melakukan serangan ke wilayah Rusia. Dan di tengah ancaman Vladimir Putin terhadap negara-negara Baltik ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengusulkan untuk membatalkan sepenuhnya. Pemeriksaan medis wajib untuk tentara kontrak dan yang dimobilisasi, yang menentukan kelayakan mereka untuk dinas militer. Rancangan amandemen undang-undang yang relevan telah dipublikasikan di portal proyek peraturan perundang-undangan. Perubahan ini akan berlaku selama masa mobilisasi, keadaan darurat militer, atau masa perang. Artinya, saat Vladimir Putin membutuhkan lebih banyak tentara sebagai umpan meriam. Rancangan amandemen menambahkan poin baru ke pasal 5.1 Undang-Undang Federal tentang kewajiban militer,
yang menyatakan bahwa pemeriksaan medis menjadi wajib hanya dalam kasus-kasus khusus. Jika calon memiliki cacat, luka, cedera, atau gegar otak. Jika ada penyakit yang membuatnya hanya layak secara terbatas. Atau jika ada penyakit yang membuatnya dinyatakan tidak layak untuk dinas. Selain itu, hal ini harus terlihat secara nyata. Jadi, jika penyakit atau cacat tidak terlihat secara visual, maka secara otomatis dianggap layak. Dan jika tidak ada cacat atau penyakit yang jelas pada pria tersebut, maka sesuai dengan amandemen undang-undang ini, Kementerian Pertahanan langsung mengirim pria tersebut untuk berperang. Jadi, tidak diperlukan lagi komisi medis militer itu. Dan tahu tidak, ini bahkan terlihat cukup logis. Sehari sebelumnya, para ahli dari New York Times menulis bahwa setelah ditempatkan di posisi tempur, seorang rekrutan baru di tentara Rusia bisa bertahan hidup antara 20 hingga 35 menit. Penyebab utama kematian cepat tentara Rusia adalah penggunaan massal dan efektif drone Ukraina. Dan inilah ceritanya. Sejarawan Peter Frankopan dengan mengutip blogger militer Rusia, saya tekankan blogger militer Rusia, menulis bahwa setelah ditugaskan ke pertempuran, seorang tentara angkatan bersenjata Federasi Rusia dapat berharap untuk bertahan hidup antara 10 hari hingga 3 minggu. Artinya, dari saat tiba di medan latihan hingga tewas dalam pertempuran. Kebanyakan rekrutan baru Rusia hanya menjalani pelatihan selama beberapa hari, lalu langsung dilempar ke garis depan. Begitu mereka sampai di posisi tempur, dalam 20 hingga 35 menit, selesai, orang Rusia itu sudah tiada. Jadi, untuk apa melakukan pemeriksaan medis yang rumit? Pada saat yang sama, perekrutan tentara kontak baru di Rusia tahun ini turun sebesar 30%. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengusulkan agar pemeriksaan medis bagi wajib militer tidak dilakukan secara otomatis, tetapi hanya dalam kasus khusus jika ada cedera atau penyakit serius. Seperti yang Anda pahami, tentu saja tidak ada yang akan mendeteksi penyakit serius apapun ketika Vladimir Putin membutuhkan lebih banyak daging untuk mendukung garis depan. Dan di sini rasanya ingin berkata, bukti apa lagi yang kalian butuhkan bahwa Kremlin benar-benar sedang mempersiapkan gelombang mobilisasi baru segera setelah pemilu di bulan September? Di sini saya akhiri dengan titik-titik. Tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.